seperti dulu yang pernah kita pelajari. Rasulullah tatkala melihat seorang wanita diberi nama Asia, siapa? Si anaknya Umar bin Khattab, padahal si pelaku keburukan, maka Rasulullah mengganti namanya. Anti siapa kemarin? Jamilah tuh. Kamu sekarang Jamilah, selesai, tidak perlu pakai juwenang sing dadak nyari hari sing malah seru repot. Ganti nama sudah. Namanya jelek, sudah pulang haji namaku sekarang Sulaiman siapa, selesai sudah. Abdullah siapa, seperti itu. Seorang yang sudah tua, tatkala dia menderita kesedihan dalam hidupnya, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku keadaanku sedih sekali. Dulu hadisnya kita pelajari. Nah, Rasulullah bertanya, bukan apa yang kamu kerjakan, apa dosamu, enggak. Rasulullah pertama kali tanya, nama kamu siapa? Hasnun, artinya kesedihan. Rasulullah diganti, tidak, sekarang nama kamu adalah Sahlun, mudah. Malah dia tidak mau, gitu. Jadi repot. Ya ini manusia banyak cari repot, jadi tidak usah cari repot. Apa? Kakek rengkek, bahasa yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Dia yaitu Allah kita memberikan segala sanjungan atau pujian. Wa nasta'inuhu, dan begitu pula kepada Allah kita memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa bertawud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan amalina, amal perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa man yudhil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi illa melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, beliau adalah seorang abduhu, hamba Allah seperti kita, wa rasul, dan seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian pada perintahnya Allah, haqqa, yaitu dengan sebenar-benarnya atau dengan cara yang benar dalam beribadah atau bertakwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa melainkan wa antum muslimun, dan kalian masuk Islam dan beramal dengan amalan Islam saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki atau mengislahkan untuk kalian, yaitu amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan, yaitu ampunan untuk kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa seseorang itu, baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, mau mentaati Allah dan Rasulnya dengan segenap kemampuannya, faqad faza fawzan 'aziman, maka Allah katakan sungguh beruntunglah dia dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian dalam ajaran atau syariat Islam ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ittiba' atau mengikuti khutuwat syaitan, yaitu langkah-langkahnya setan, baik setan dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu setan itu, lakum, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, aduwwun mubin, dia musuh yang nyata. Dia nyata menjadi musuh orang-orang yang beriman dan senantiasa mengajak kepada keburukan.
Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya Allah, berilah salawat kepada Nabi kami yaitu Muhammad, kepada keluarganya, kepada siapapun yang mau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita masih bisa berjumpa kembali di pertemuan sore hari ini, dan semoga senantiasa Allah limpahkan pada kita semuanya kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa terus bertakwa kepadanya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai sholat jamak qashar. Berkaitan dengan sholatnya seorang musafir, artinya sholat qashar dan begitu pula dengan sholat jamak, sebenarnya ini banyak dipakai oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan atau safar, maka dia disebut sebagai seorang musafir. Ini sepertinya lampunya atau kabelnya ini bermasalah. Mungkin insyaallah di pertemuan yang akan datang kita adakan pengadaan lagi untuk alat ini. Dan sholat jamak banyak digunakan oleh orang yang sedang melakukan perjalanan, walaupun jamak itu sendiri bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Jamaah rahimakumullah, di dalam kita memahami mengenai sholat jamak yang lalu sudah kita pelajari ya sholat qashar. Nah, sekarang kita masuk ke jamak. Sebelum kita lanjutkan, kita mengulangi pembahasan yang lalu. Jangan terganggu atau tidak gitu dengan buatan gitu. Semoga tidak bermasalah lagi. Kita awali dengan pengertian yang kemarin kita sudah dapati bahwasanya beberapa penjelasan mengenai sholat jamak. Kita sudah sering dengar istilah yang namanya jamak. Jamak itu apa? Artinya jamak adalah apa? Mengumpulkan. Maka ada istilah jamaah, kumpulan orang-orang. Nah, karena arti mengenai sholat jamak itu adalah mengerjakan dua sholat wajib. Jadi sholat yang tidak wajib tidak boleh dijamak. Nah, seperti itu. Sholat wajib, mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu. Jadi di salah satu waktu, baik dengan mengerjakannya di waktu sholat yang pertama ataukah dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Maka dari itu, kalau kita tinjau dari waktu pengerjaannya atau pengamalannya, sholat jamak itu ada dua jenis. Yang pertama, kita pernah dengar istilah namanya sholat jamak takdim dan juga jamak takhir. Takdim itu adalah yang saya kotak merah ini sesuai dengan tulisannya, yaitu tatkala seseorang itu mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu, yakni di waktu yang pertama atau waktu yang awal. Misal zuhur dan asar dia kerjakan di waktu zuhur. Begitu sebaliknya, kalau orang itu mengerjakannya di waktu asarnya, maka dia masuk dalam waktu sholat yang kedua. Jadi diberi pengertian bahwasanya itu disebut sholat jamak takhir. Ini sesuai dengan kondisi. Jadi tidak harus jamak takdim atau afdolnya takdim terus, tidak. Karena dua-duanya juga afdol. Nanti dalam pelaksananya Rasulullah SAW menunjukkan kapan beliau mengambil jamak itu di awal, di waktu pertama, kapan beliau mengambil jamak di waktu akhir. Lihat waktunya. Salah satunya adalah tatkala beliau mulai berangkatnya, dengan situasi yang ada beliau berangkat di waktu yang mana, maka itu akan mengikuti. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai hikmah adanya syariat sholat jamak. Jadi ternyata sholat itu yang dikatakan oleh Allah, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, di sholat An-Nisa itu sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, telah dikitabkan, telah ditetapkan waktunya, ya subuh itu ya pagi itu di waktu fajar, kemudian zuhur di waktu siang hari tergelincirnya matahari dari perut langit, yang ketiga itu sholat asar di mana bayangan dengan bendanya tingginya sama, begitu pula dengan sholat maghrib tatkala syafaq itu sudah mulai berwarna, yaitu pink atau orange, orange seperti itu. Dan waktu isya adalah tatkala syafaq itu telah hilang, artinya telah gelap, benar-benar gelap, atau mungkin kalau kita istilahkan gelap gulita seperti itu. Artinya sudah tidak ada sinar putih di langit. Nah,
Tapi kok ternyata ada perintah sholat itu boleh dijamak atau dikumpulkan. Katanya sudah ditetapkan zuhur di sana, asar di sana. Ini kok boleh dikerjakan di salah satu waktu dikumpulkan. Nah, ternyata ada hikmahnya. Di antara hikmahnya jamaah rahimakumullah adanya syariat sholat jamak karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada hambanya bahwa ajaran Islam itu penuh kemudahan. Di ajaran Islam itu penuh kemudahan. Tidak hanya mudah saja, penuh kemudahan. Orang wajib haji, tapi kalau di dalam ayatnya man istata'a ilaihi sabila, yang mampu meniti jalan ke sana wajib, kalau enggak ya turun, tidak wajib baginya pada saat itu. Begitu pula puasa, kalau tidak mampu saat itu bisa dikerjakan di lain hari. Sholat tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk, tengkurap, atau bahkan hanya mengedipkan mata boleh kalau dia mampunya seperti itu. Karena parameternya adalah fattaqullaha mastata'tum. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan fattaqullah, maka bertakwalah kamu atau beribadahlah kamu kepada Allah mastata'tum dengan batas kemampuan kamu. Kalau kamu mampu dalam kondisi optimal itu sehat, bisa melakukan segala sesuatunya, panjenengan pada posisi puncaknya, entah itu umur berapa saja atau walaupun sudah tua tapi masih prima badannya, ya dia masih dalam kategori kondisi puncak, maka dia terkena beban syariat yang penuh. Sholat tidak boleh dia duduk, seperti itu. Nah, penuh kemudahannya diantaranya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam Al-Quran. Dia berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullah, Allah itu ridho atau menghendaki apa? Bikum, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Apa? Al-yusra, yaitu kemudahan, yasir. Allah itu menginginkan kemudahan. Kemudian wala yuridu, dan Allah itu tidak menghendaki ikum, bagi kalian itu apa? Al-usra, kesukaran. Beda ya sama ain nggih, beda arti ngoten nggih. Beda ini ya, kalau yusra itu yasir mudah, kalau usra itu kesukaran. Innama ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama usri kesukaran apa? Yusra, kemudahan. Itu loh, ayat itu jelas. Kalau mengatakan innama ma'al usri yusra, sesungguhnya, bukan setelahnya gitu. Bersama itu bersama itu ya gandengan itu ya kiri kanan. Ya, kalau panjangan lihat istilah tergandengan itu salah, dia kan depan belakang, itu tertarik namanya. Kalau gandengan bersama itu gandeng ya kiri kanan, datang bareng berdua. Jadi kalau Allah memberikan ujian itu yang dirasakan pertama adalah kesukaran, sebenarnya sudah ada kemudahannya di situ, cuman kita tidak bisa lihat. Nanti ada momentumnya tatkala kita dibukakan oleh Allah, kemudahannya itu sudah nempel di situ, cuman tidak sadar, karena Allah menghendaki itu. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan. Allah lagi. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa surat keempat ayat 28 yang memiliki makna tidak jauh berbeda. Yuridullah, Allah itu menghendaki ayu khafif, untuk apa? Khafif itu meringankan apa? Angkum, dari kalian atau terhadap kalian orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menghendaki keringanan. Jadi tidak ingin memberat-beratkan. Wa khuliqal insan, dasarnya adalah karena Allah itu siapa? Yang menciptakan manusia. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Dia itu yang maha pengasih. Ar-Rahman itu dia yang menciptakan manusia. Jadi dia tahu manusia ini diciptakan dengan kadar. Karena Allah sudah berfirman di surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah isma, namanya Allah itu yang maha tinggi, Al-A'la. Kemudian di ayat yang selanjutnya apa? Ada yang apa? Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Jadi Allah itu yang memberikan qadar, ketentuan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu sudah ada kadarnya. Batas atas, batas bawah, dan sebagainya, seperti itu. Ini Allah menciptakan manusia dengan batas-batasnya, walaupun relatif setiap manusia beda, tapi Allah memiliki ilmu terhadap batasnya tersebut.
bahwasanya manusia itu pada dasarnya apa? Doif, apa? Lemah. Maka panjangan dengar istilah duafa ini mungkin berarti orang yang lemah. Hadis doif, hadis yang lemah. Jadi manusia itu lemah senes siti, lemah bahasa Jawa itu nggih lemah, bukan maksudnya memang dasarnya dari lemah, dari tanah, min turabun, dari tanah manusia itu. Tapi lemahnya itu adalah dia memiliki batas. Kadangkala dia pada posisi puncak di suatu waktu, mungkin saat itu sakit meskipun masih muda, turun. Mungkin di mudanya dia kondisi puncak, tuanya sudah menurun, bisa baca Al-Quran hatam berapa? 2 hari, ada yang sehari, ada yang berapa jam hatam dari pagi sampai sore hatam, masih muda. Coba yang masih tua, melihat aja sulit, membacanya sudah berbulan-bulan nanti seperti itu. Ya itulah manusia. Karena dasarnya manusia itu kita pelajari Rasulullah kan bisa merasakan orang wanita kalau di lemahnya juga di situ ya. Siapa si anaknya Umar bin Khattab. Begitu pula di ayat yang lain sebagai dasarnya pelaku surat ke-22 ayat keburukan Rasulullah mengganti namanya dia yaitu siapa kemarin? Ijtabakum Jamilah dia telah memilih kalian. Jamilah selesai, tidak perlu pakai. Jadi Allah telah memilih kalian hari yang ganti nama sudah. Namanya jelek sudah pulang haji, namaku sekarang siapa tidaklah Abdullah siapa. Ja'ala dia yaitu Allah itu ja'ala orang menjadi tua tatkala dia alaikum atas kalian dalam hidupnya. Allah itu tidak itu aku kok pada menjadikan terhadap kalian. Bila kita pelajari, nggak usah bertanya di dalam urusan apa yang kamu kerjakan, apa dosamu enggak. Rasulullah pertama kali tanya Harun, nama kamu siapa? Suatu katanya dari sebagian. Rasulullah diganti dalam hadis Rasulullah mengatakan adalah dinu sahal, nama ini yusron, malah dia tidak mau gitu. Jadi jangan disulit-sulitkan gitu. Manusia banyak cari repot nih, jangan cari repot gitu. Terus kalau mau memberikan nama anak itu kasih nama saja. Nah, dalam agama ini mudah ya. Seperti itu, jangan cari sulit itu sudah menyulitkan, butuh biaya, butuh waktu. Jadi Allah itu tidak ingin menjadikan kalian dalam agama ini suatu kesukaran. Tidak bisa puasa, besoknya boleh. Tidak bisa sholat berdiri, ya sholat sambil tidur. Tidak bisa sholat di waktunya karena satu perjalanan, digabung boleh. Kurangin apa? Bukan berarti tidak sholat boleh ya, itu tidak bisa. Begitu pula dalam hadis Rasulullah pun menyebut. Jadi hikmahnya Allah memberikan sholat jamaah panjangan yang sering melakukan perjalanan terutama, atau panjangnya punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan karena sesuatu tugas yang penting dan berisiko, itu akan terasa mudahnya kok adanya, bersyukurnya atas kemudahannya ada sholat jamaah maupun qashar seperti itu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim nomor sekian-sekian ini, saya ambil hadisnya langsung tanpa penjelasan matanya. Rasulullah mengatakan yasiru wala tu'asiru. Yasir, ini beda ya, ini pakai ain, ini pakai ya. Buatlah mudah, wala dan janganlah tu'asiru, janganlah kamu mempersulit. Jadi kalau sesuatu bisa dibikin mudah, jangan dipersulit. Dan ini prinsip yang harus dipakai, karena Allah menghendaki bagi kita ini kemudahan. Jadi bukan berarti yang ada di masyarakat ngel-ngel nyambut digampangin kan seperti itu gitu. Dipersulit-sulit, diputer-puter orang-orang lah. Padahal begitu saja bisa selesai yang terjadi. Makanya itu sudah keluar dari fitrah, perbuatan yang tidak benar. Jadi kalau ini sudah diberikan kemudahan, maka laksanakan, karena sesuatu yang mudah dan jangan dipersulit. Berarti kalau melakukan perjalanan pokoknya sholatnya harus tepat waktu, akhirnya berhenti ya. Kalau naik kereta ya tidak bisa, naik pesawat tidak bisa, naik bis jangan turun di tempat makannya nih, terus sholat sholat 5 waktu di situ pada waktu yang ditentukan ya, panjangnya bisa ketinggalan bisnya itu tadi. Nah, akan mempersulit orang lain. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah pun menyebutkan dengan makna yang serupa dalam nomor yang lainnya di riwayat Bukhari 220. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia telah Islam dan kemudian dia mengajarkan din, karena Allah tidak kan di dalam dini min harot tadi sukaran. Jadi kalau dalam agama ini Allah menghendaki kemudahan, maka kalian kalau sudah Islam melaksanakan
syariat Islam itu konsepnya ini, fa innama bu'ithtum muyassirina. Kalian ini bu'ithtum itu diutus untuk apa? Muyassirin, untuk memberikan apa? Kemudahan. Jadi permudahlah, jangan mempersulit orang. Kalau ada orang baru masuk Islam, atau kudu anu sholat ini kudu orang tua apal doa niki udah geblak dulu ngaten nggih. Dia bilang sudah sholat tak sebisanya. Apa? Kalau Rasulullah katakan dalam fikih yang kita pelajari dulu, kalau tidak bisa Al-Fatihah dan doa-doa yang lainnya dan juga bacaan-bacaan ayat yang lainnya, bacaan apa? Subhanallah, alhamdulillah, nah itu sudah bisa mencukupi untuk bacaan salat di setiap rukun bagi orang yang belum mampu, kan sudah dipermudah. Oleh sholat ruku itu bacaannya ini loh, kudu ini, wah bisa mundur semua, gitu. Nggak mau sholat orangnya akhirnya. Jangan mempersulit. Walam tub'atsu mu'assirina, dan kalian itu tidaklah diutus untuk mempersulit. Iya, misal di wilayah kita mau ganti nama dadak itu tadi lah, nyari hari, bikin jenang, bikin anu dan sebagainya, bilang saja kung gampil kantun panjenengan dawuh asmanipun sinten sampun cekap ngoten iki, selesai kan seperti itu. Mosok ngono lah kan dibikin mudah kok ya ndak mau ngoten iki. Seperti itu. Jadi Islam ini bagi siapa saja yang telah memeluknya, sampaikanlah ajaran Islam ini mudah. Orang mau beribadah itu di agama-agama lain itu sulit, nunggu hari, satu pekan. Islam mau sholat kapan saja panjenengan bisa, sholat sunnah yang tidak terikat waktu. Sholat sunnah itu panjenengan silahkan, sholat sunnah mutlak itu kapan saja panjenengan membutuhkan. Seperti Imam Bukhari tatkala dia ingin menaruhkan hadis yang dia dapat di dalam kitabnya ini, beliau wudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Silahkan mau sholat silahkan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Orang-orang beriman, mintalah pertolongan padamu, mintalah engkau pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya sholat apa saja, sholat sunnah mohon pada Allah saat itu ya mudah sekali, tidak harus nunggu nanti sholat zuhurnya jam 12, panjangan butuh sesuatu di jam 10, ya langsung saja sholat sunnah di situ bisa, tidak mempersulit. Itu jamaah rahimakumullah di antara beberapa hikmah-hikmah yang bisa kita dapati dengan adanya syariat sholat jamaah. Walaupun konsep yang kita buka di awal ini tadi umum terhadap syariat Islam, tapi diantaranya mencakup dalam urusan sholat, yaitu di jamaah maupun di qasar. Sedangkan jamaah rahimakumullah di dalam pelaksanaan, di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 1778 datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh beliau, qala berkatalah Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah yang selawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan kepada beliau, ya jama'u, beliau mengumpulkan apa? Baina sholataini, di antara apa? 2 sholat. Kapan beliau mengambil sholat di jamaah itu 2 waktunya jadikan 1, dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini istafa, tatkala beliau dalam perjalanan. Jadi sholat jamaah itu boleh untuk orang yang safar, karena mengqashar itu untuk orang yang safar. Tapi kalau yang jamaah ini juga boleh digunakan untuk orang yang safar. Maka nanti akan ada istilahnya jamaah qashar, seperti itu yang kemarin Pak Rudi katakan. Beberapa persoalan itu bisa diselesaikan dengan jamaah qashar kalau ingin ikut sholat dengan imam mungkin di takbir pertama. Walaupun sholat jamaah ini bisa dipakai untuk orang yang tidak sedang safar. Misal panjenengan seorang dokter yang sering saya sampaikan, itu yang paling mudah, waktunya operasi berangkatnya jam 10, kalau ditunda 1 jam orangnya mati. Ternyata operasinya di luar dugaan, tidak 2 jam, tapi berapa? 5 jam, zuhurnya kelewat, selesainya asar jam 4:30 gitu. Nah, apa saat panjenengan itu masih buka dadanya straight, organnya dibersihkan itu, Allah Akbar, sih ya mas, presik dulu deh,
pending 15 menit sholat jamaah ambek iki kanca-kanca kene ya selesai orangnya. Ya tidak begitu ngoten. Ya tetap saja lanjutkan itu karena urusannya nyawa. Nah, maka sholatnya itu boleh dijamak, dikumpulkan di waktu yang kedua atau dinamakan dengan apa jamak takhir itu tadi. Itu contohnya. Cuman ya jangan digampang-gampangkan, punya hajat, luhur asar, datik di sini buri, ya jangan. Itu kan panjenengan dalam kondisi lapang itu, panjenengan bisa kesana kemari, ya sholat ya sholat, berhenti dulu. Suatu duandan ini, ya bisa dilepas loh kan seperti itu. Nanti duandan ini ukuran diselesaikan seperti itu. Ya ngatan Bu, makanya jangan banyak ukuran nanti tidak repot kayak sholat. Kalau wudu muenor apa Mas ya jangan pakai. Nanti sudah alami saja selesai. Apalagi sekarang pakai masker malah beruntung tidak butuh kelihatan nanti. Panjenengan hajat mau sini ada makanan tidak kelihatan tutupi. Ya tambah saja. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah tatkala melakukan perjalanan dan beliau menjamak atau dikumpulkan sholatnya, Ibnu Abbas menceritakan. Beliau melakukan itu yang pertama, yaitu untuk sholat apa? Al-Maghribi wal Isya'i, yaitu al-Maghrib, sholat Maghrib, dan apa? Al-Isya, dan sholat satu paket ini jangan dirubah. Jangan asar dengan Maghrib, apalagi Isya dengan subuh. Tauru engkau pas adzan subuh Isya bareng sampai subuh, ya tidak begitu. Patokannya untuk mengerjakan jamak ya ini Rasulullah ini. Beliau menjamak yaitu Maghrib dengan Isya. Apalagi yang bisa dikerjakan, contohkan oleh Rasulullah dengan perbuatan beliau, disaksikan oleh Ibnu Abbas dan diceritakan dalam hadis ini, wal-dhuhri, dan sholat zuhur, wal-asri, dan dengan sholat, yaitu sholat duhurnya dikerjakan dengan sholat ini. Maka ini jangan dirubah. Ini sudah paket gandengannya. Yang namanya orang mengikuti sunnah Nabi sudah ikuti saja. Jadi bagi panjenengan yang ingin mengamalkan sholat jamak, pilihannya hanya dua ini. Tidak usah bikin pilihan yang lain seperti ini. Jadi bisa dipahami gitu. Nah, ini konsepnya yang beliau lakukan tatkala melakukan perjalanan. Selanjutnya, berkaitan dengan alasan Rasulullah mengerjakan sholat jamak tadi, kok Maghrib dengan Isya dan sholat zuhur dengan asar, bukan tanpa dasar, ada dasar. Beliau mengerjakannya atas apa? Pembagian waktu sholat maktubah yang telah ditetapkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran. Sudah ada pembagiannya oleh Allah. Jadi sholat 5 waktu itu dibagi oleh Allah menjadi 3 bagian. Dan disitulah konsep untuk menurunkan pelaksanaannya sholat jamak. Didasarkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya di surat Al-Isra, surat ke-17, sebelumnya surat Kahfi mungkin 78 ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aqimis sholata, dirikanlah sholat, lidulu kisyams, pada saat apa? Tergelincirnya asyams, yaitu matahari. Jadi selama matahari masih di puncak atau perut langit, belum tergelincir, jangan dirikan sholat. Itu haram untuk sholat. Artinya apa? Tatkala bayangan tepat berada di bawah bendanya. Kalau pas dia istiwa di atas kepala kita. Tunggu dia tergelincir dulu. Dalam hadis Jibril dikatakan tatkala tali sendal, nah bayangan telah panjangnya setinggi tali sendal kita, ila wasaqil lail, sampai gelapnya wa Qur'anal fajri, dan bacalah Al-Quran, yaitu bacalah dengan bacaan yang panjang tatkala di waktu apa? Al-Fajr, di waktu subuh atau fajar. Inna, sesungguhnya Quran al-Fajri, membaca Al-Quran yang panjang di waktu pagi termasuk sholat subuh itu, karena adalah perbuatan itu masyhudan, disaksikan oleh malaikat yang shift pagi maupun shift di sore, ya shift malam. Jadi pergantiannya itu disaksikan oleh malaikat itu. Nah, di dalam ayat ini jamaah rahimakumullah ada informasi atau ilmu yang Allah sampaikan. Kenapa kok enggak dikatakan aqimis sholata saat apa? Zuhur sekian, asar sekian, itu enggak. Tapi ada 3 pengelompokan.
Yang pertama apa? Li dulukis syams. Bentar saya kotakin lagi. Nah ini. Yang pertama, li dulukis syams, saat tergelincirnya matahari. Kapan itu? Artinya tatkala matahari itu telah condong atau miring dari tengah-tengah langit atau perut langit itu ke arah barat. Lah dia mau mendekati atau mulai waktu terbenam. Dia mau turun untuk terbenam. Nah, itu adalah awal waktu masuknya sholat zuhur, dan termasuk di dalamnya itu adalah waktunya sholat asar. Jadi satu paket lidulukis syamsi ini adalah tatkala waktu sholat zuhur sampai sholat asar. Nah, jadi ini waktu yang pertama ini untuk sholat zuhur dan asar. Kemudian di dalam penjelasan yang kedua adalah ila usakilail, dirikanlah sholat pula tatkala sampai gelapnya malam. Jadi mulai dari sore syafaq itu mulai berubah warna itu tadi sampai gelap malam, gelap gulita. Artinya sholat isya mulai itu langit sudah benar-benar hitam pekat, yang kelihatan hanya bintang saja, tidak ada pendaran warna abu-abu dan sebagainya di langit. Nah, maka bagian ini dikatakan saat permulaan gelapnya malam waktu sore tadi atau saat tenggelamnya matahari sampai apa? Benar-benar gelap, yaitu waktu masuknya sholat isya. Jadi antara maghrib dan sholat isya ada di bagian ini, ila wasakil lail, disuruh mendirikan. Apa yang ada di dalamnya? Ya sholat maghrib dan isya. Kemudian yang terakhir adalah wa Qur'an al-fajr, dan ada satu waktu yang tersendiri, yaitu waktu di kala fajar muncul, fajar kadhib dan shadiq muncul, tepatnya untuk sholat subuh ini. Nah, maka di sini adalah waktu yang paling tepat untuk membaca Al-Quran yang cukup panjang, dan ini adalah menunjukkan waktu sholat subuh, sehingga ini tidak diperkenankan untuk dijamak maupun di kos. Ini sendiri dia, tidak ada gandengan. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kalau kita tarik secara pembahasan, ya namanya sholat subuh itu 2 rakaat itu sudah tidak bisa diringkas lagi. Sholat 1 rakaat tidak bisa. Hanya ada sholat yang 1 rakaat, sholat apa kemarin? Sholat khauf yang perangnya sudah meletus itu pun juga sambil lari-lari boleh, seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu tidak boleh sholat 1 rakaat. Itu sekalipun itu sholat duhur panjangan sholat 1 rakaat itu sudah boleh. Nah, di qashar pun juga tidak bisa, mau digandengkan dengan isya subuhnya atau digandengkan dengan duhurnya ya tidak boleh, harus berada di waktu tersebut. Jadi dari ini bisa dipahami bahwasanya pembagian inilah yang menjadikan Rasulullah SAW dia itu mengerjakan dalam safarnya untuk menjama atau mengumpulkan 2 waktu sholat fardunya, baik di waktu awal atau pertama dan waktu yang kedua atau akhir, yaitu antara zuhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya, dan subuh itu bersendiri. Kan di dalam hadis-hadis safar yang dulu pernah kita pelajari mengenai waktu sholat dulu Rasulullah malam hari capek dengan sahabat, istirahat kemudian beliau tertidur. Akhirnya pada waktu subuh dalam satu hadis terlewatkan sehingga beliau sholat subuh seperti itu. Nah, maka waktu subuh itu beliau menyendirikan sholatnya karena perintahnya seperti itu, disuruh mendirikan sholat dengan bacaan Al-Quran yang panjang. Jadi kalau panjangan pernah di tempat-tempat yang imamnya hafalannya Qurannya banyak, atau mungkin paling mudah di negeri-negeri Timur Tengah sana, misal dengan di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram di sana, sholat subuhnya itu panjang, ayatnya banyak yang dibaca, walaupun ya tidak ngantuk di sana, saking enaknya bacaannya. Jadi beda bacaannya antara sholat subuh dan sholat maghrib. Dulu pernah kita pelajari terkait bacaan sholat, yaitu kalau maghrib itu seperti apa bacaannya, pendeknya sudah kita pelajari dulu. Itu jamaah rahim. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1144 dalam bab yang sama, yaitu bolehnya menjamak antara 2 sholat saat safar. Ini dikatakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, itu datang dari sahabat Asin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dia berkata, kita sudah masuk dalam beberapa aplikasi sholat jamak. Tadi Rasulullah menunjukkan basicnya atau dasarnya, yaitu tatkala safar beliau maghrib dan isya, kemudian zuhur dan asar. Maka di sini dikatakan oleh sahabat Anas,
kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang selawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan kepada beliau. Idza arada ayyajma'a bainas sholataini fis safar. Apabila beliau menghendaki atau ingin untuk apa? Ayyajma'a, untuk menjamak apa? Baina di antara as-sholatain, dua sholat. Saat kapan? Fis safar, tatkala melakukan perjalanan. Akhara zuhra, akhara mengakhirkan sholat apa? Zuhur. Ini di kasus yang pertama. Jadi Rasulullah hanya mengatakan basicnya di awal tadi, ini dengan ini dengan itu. Tapi prakteknya, realnya dikatakan di hadis yang pertama ini, dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik tadi, beliau itu kalau melakukan perjalanan dan beliau itu menghendaki untuk melakukan jamak. Di kasus pertama, akhara zuhri, mengakhirkan zuhur, hatta sampai yadkhula, yaitu apa? Datang awalu waktil asri, yaitu awal datang waktu itu waktu. Jadi diakhirkan sampai apa? Waktu awalnya sholat asar itu datang. Misal kalau beliau berangkat, contohnya berangkatnya safar siang hari jam 11, beliau berangkat, saat sholat zuhur masuk beliau tetap jalan di perjalanan, tidak berhenti. Nah begitu misal sholat asar jam 3, entah di titik mana beliau sampai, sudah ada tanda-tandanya waktu asar, bayangannya sudah sama tingginya dengan bendanya, Rasulullah berhenti di situ, kemudian beliau turun untuk mengerjakan jamak, yaitu sholat jamak nih diakhirkan, jamak takhir. Kemudian beliau turun karena sudah waktunya waktu asar, beliau ambil wudhu, kemudian ya jamaah, beliau menjamak atau mengumpulkan bainahuma, di antara keduanya, itu dua sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar, dikerjakan di waktu asar. Seperti itu. Ini pertama, Rasulullah kalau safar didapati saksi oleh sahabat Anas, beliau itu berangkatnya tatkala siang hari itu zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Boleh jadi medannya itu nanti tatkala sholat zuhur itu tadi tidak enak, atau di padang pasir yang ada batu-batunya, nanti untuk berhenti sulit, batunya panas untuk duduk, untuk sholat tidak karu-karuan. Apalagi sholat zuhur itu boleh diakhirkan, diundur kalau panas, dalam beberapa ketentuan. Nah beliau kira-kira mungkin nanti di waktu asar sudah dekat di tujuan, di sana sudah medannya enak, nah, mungkin beliau mengambil pilihan itu di antaranya. Walaupun nanti ada alternatif atau pendapat Rasulullah yang lainnya akan kita dapati. Dari sini jadi pahami sementara. Selanjutnya kita ambil contoh yang kedua di dalam riwayat Imam Bukhari, hadis sahih nomor 1045. Ini beda. Dalam bab ini Imam Bukhari menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu kalau berangkat bepergian, matahari setelah condong straight seperti itu, beliau itu sholat zuhurnya itu lebih dahulu. Yang tadi tiga muslim tadi diakhirkan. Ini datang dari sahabat Anas bin Malik, sama sahabatnya mengisahkan, dia jadi saksi dua waktu yang berbeda. Pola dia berkata, sahabat Anas ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala qabla an tazigha syams, apabila beliau melakukan apa? Ya perjalanan atau rihlah, beliau itu melakukan apa? Wisata, ada kebutuhan wisata. Tatkala berangkatnya beliau qabla, sebelum antazigha syams, matahari condong. Condong itu sebelum lewat sebelum masuk zuhur, zuhurnya kan condong itu. Kalau beliau berangkatnya sebelum itu, akhara zuhra, beliau mengakhirkan zuhur ila waqtil asr. Jadi ternyata pendapat dari Anas bin Malik tatkala di riwayat Muslim tadi, kok dia dapati Rasulullah itu tatkala safar mengakhirkan zuhurnya ke asar, salah satu
alasan yang digunakan oleh Rasulullah adalah beliau berangkatnya itu sebelum waktu zuhur masuk. Misal zuhur jam 12, perjalanannya memakan waktu 5 jam. Kalau nanti tidak berangkat sebelum zuhur sampai sana maghrib. Jadi beliau harus menggeser waktunya. Akhirnya berangkat misal jam 10. Berangkat jam 10 kan berarti sebelum matahari condong, karena masih pasca waktu duha, akhir waktu duha. Beliau akhirnya mengakhirkan zuhurnya sampai waktu. Jadi kalau panjenengan yang melakukan safar dengan kasus yang sama, misal panjenengan mau berangkat ke Surabaya, berangkat jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Nanti misal di tol sana, tol yang baru ini, panjenengan jangan berhenti di sana untuk sholat zuhur dan asar dikumpulkan di awal. Jangan, dalam arti bukan tidak boleh lagi. Kalau mau mendapatkan pahala Nabi dalam hadis ini, panjenengan sampai saja ke Surabaya sana, nanti kalau sudah sampai waktu asar panjenengan sholat di sana, diakhirkan sudah tiba di tempatnya. Maksudnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi pahami ya di sini. Jadi alasannya kalau sebelum zuhur dengan prediksi waktu perjalanan tadi dia akan makan waktu yang agak lama, maka lebih baik diakhirkan. Alasannya apa? Kalau berhenti di jalan akhirnya memperlama waktu perjalanan yang akan lagi. Jadi ia berjalan sampai di tujuan. Misal kalau perjalanannya 4 jam kalau panjangan di tengah-tengah nanti berhenti untuk sholat, wudhu mungkin dan sebagainya, makan terus yang ngeluk boyok dan sebagainya itu tadi kan paling tidak ada 45 menit panjangan nambah waktu. Jadi akhirnya bukan 4 jam lagi tapi 4 jam 45 menit atau hampir 5 jam seperti itu. Khawatirnya malah di tengah jalan nanti ada hal tertentu, misal ada truk bawa galon guling di di tol, artinya panjangan malah tambah waktu lama seperti itu. Ini misalnya, jadi sampai di tempat tujuan langsung panjenengan sholat diakhirkan di sana. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik, "Tsumma nazala fajama'a bainahuma." Lantas beliau itu berhenti di waktu sholat asar sudah masuk dan beliau maka beliau menjamak di antara kedua sholat tadi, zuhur dan asar diakhirkan. Tapi Anas bin Malik mengatakan, akan tetapi lain ceritanya. Tatkala Rasulullah menghendaki fa'in zawat asyamsu qabla ayyar tahila. Apabila beliau ini berangkatnya matahari ini condong sebelum berangkat, beliau melaksanakan terlebih dahulu sholat zuhurnya, kemudian beliau rokibah, kemudian berangkat. Jadi kalau matahari itu tatkala mau berangkat sudah condong, jadi panjangan berencana mau berangkat sebelum zuhur, persiapan jam 10, molor persiapannya, tahu-tahu jam setengah 11 panjangan naik di kendaraan, begitu sudah mau klek-klek waktu zuhur dah, atau 5 menit lagi waktu zuhur. Itu Rasulullah ini dilungkas matahari kayak condong meslek ini sudah zuhur, maka beliau sholat zuhur. Beliau sholat zuhur dahulu, Tumarrogiba, beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Jadi sholatnya itu dimajukan, asarnya yang dibawa ke zuhur. Jadi pahami perbedaannya gitu. Nah, ya kalau sudah waktunya seperti itu ya sudah. Atau mungkin berangkat ke masjid terdekat untuk sholat zuhur di tempat mukimnya masih dalam kotanya itu tadi. Kemudian setelah itu dijamak baru melakukan perjalanan. Ya misal, jangan di sini mungkin serontakan sudah waktunya berangkat setengah 12. Zuhurnya kira-kira kurang 1/4 jam lagi, ya panjangan berangkat dari sini misal ke Bendo, di masjid Bendo sana berhenti sebentar 5 menit nunggu waktu zuhur, sholat di sana kan masih di dalam kota nih, panjangan sholat jamak di awal waktu kan, kemudian setelah selesai itu panjangan berangkat ke luar kota. Seperti itu kira-kira pelaksanaan. Ini dari dua kasus yang berbeda disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam riwayat Imam Bukhari. Dan selebihnya nanti ada beberapa contoh-contoh yang lain di antara riwayat Imam Ahmad nomor hadis dari 21.080 dan yang lain-lain akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari sampai malam hari ini. Dari wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.